yang harus kita selesaikan secara, ketentuan mekanismenya, yaitu untuk, finalisasi atau berita acara ya, berita acara, melalui aplikasi SIPD. Karena dokumen berita acara ini merupakan satu kesatuan dokumen dari mekanisme perencanaan, baik di kecamatan maupun di kabupaten. Yang mana ini juga menunjukkan, eee, secara sistematis, kementerian juga nanti juga memantau, bagaimana pelaksanaan musrenbang di kabupaten atau di provinsi, bagaimana alur-alur yang sudah dibuat di dalam SIPD. Untuk itu supaya singkat, hari ini kita mencoba melihat kembali untuk teman-teman kecamatan yang mungkin ada yang sudah melakukan, finalisasi pada berita acaranya, tetap diikuti, bagi yang belum, nanti akan dipandu oleh teman-teman Bapeda dari bidang Rendalef, untuk segera diselesaikan Bapak Ibu sekalian, mengingat, tahapan musrenbang kabupaten juga sudah kita laksanakan, seperti itu. Nanti, secara teknis Mas Rozi selaku Kasubdit, Data dan Informasi akan mendampingi panjenengan semua bagaimana melakukan, validasi berita acara ya, hasil musrenbang kecamatan. Untuk lebih efektifnya waktu bisa langsung kami sampaikan kepada Mas Rozi. Terima kasih. Oke, terima kasih Bu Umi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, yang kami hormati Bapak Ibu Kasubag Program dan Pelaporan Sekecamatan di Kabupaten Tuban, yang kami hormati Bapak Kasih PMD Kecamatan se-Kabupaten Tuban yang kami banggakan, terus kemudian yang kami hormati staf baik dari Kasubag Prolab maupun Kasih PMD yang kami hormati. Pada kesempatan yang berbahagia ini kami mengucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu sekalian, yang mana pada kesempatan yang lalu penyelenggaraan Musrenbang RKPD tingkat kecamatan telah kita lakukan, tetapi pada kesempatan tersebut belum kita buat berita acaranya. Karena memang ada beberapa kendala teknis, diantaranya yang pertama terdapat beberapa kecamatan yang menurut pantauan kami melalui sistem informasi pemerintahan daerah itu masih ada beberapa usulan yang sebetulnya sudah masuk ke kecamatan tetapi belum diproses maupun dilakukan penolakan. Jadi usulannya itu masih menggantung di kecamatan. Seperti itu Bapak Ibu. Terus kemudian penyebab yang kedua mungkin ada beberapa keterbatasan waktu di kami juga. Kebetulan pada kesempatan 2 bulan ini kami ada diklat PKP dan kami mohon maaf apabila belum dapat mendampingi Bapak Ibu dalam melakukan penyusunan berita acara Musrenbang tingkat RKPD. Baik Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, mungkin nanti saya secara teknis saja Bapak Ibu ya. Jadi yang pertama mungkin Bapak Ibu bisa membuka kembali eh, file buku pedoman penyelenggaraan Musrenbang tingkat kecamatan, di mana di dalamnya, sebentar saya coba gini aja Bapak Ibu ya. Barangkali mungkin karena dulu itu bukunya cuma satu, saya ingin mencoba share ya di fitur
fitur pesan, saya share-kan, apa namanya, buku pedum nggih. Bentar ya, ditunggu ya Bapak Ibu. Ini masih saya cari filenya. Eee, Bapak Ibu sekalian, ini kami mengalami kendala teknis untuk atau saya bagikan melalui grup Prolab nggih? Bentar. Nah, untuk yang buku pedoman, monggo bisa eee, lihat di grup Prolab Kecamatan. Tadi kami mencoba yang share di fitur pesan di Zoom ini ada kendala teknis sepertinya. Iya, sudah kita coba beberapa kali namun, ada kendala teknis. Baik Bapak Ibu, kami mencoba buka nggih, kita mencoba buka buku pedoman musrenbang tingkat kecamatan, di mana di lampiran terakhir itu ada format berita acaranya Bapak Ibu. Ada format berita acaranya, jadi perlu kami pandu dari sini, eee, berita acara hasil kesepakatan Musrenbang RKPD tahun 2022 tingkat kecamatan, buka kurung secara virtual, tutup kurung nggih. Kemudian di kecamatan titik-titik, nanti monggo disesuaikan saja yang titik-titik itu barangkali kalau kecamatan Bancar, nanti monggo di kecamatan Bancar, kalau di kecamatan Tambak Boyo monggo nanti bisa disesuaikan. Tahunnya tahun 2021 Bapak Ibu. Karena tadi di atas sudah menyebutkan RKPD tahun 22, tetapi karena penyelenggaraannya tahun 2021, nanti silakan mengacu dari format yang kita share baik di grup Prolab maupun yang ada di buku pedoman penyelenggaraan musrenbang tingkat kecamatan. Terus kemudian untuk nomornya Bapak Ibu sekalian, nomornya itu nanti silakan diisi dengan nomor dinas ya, nomor surat dinas, kodenya pakai kode kecamatan. Misalkan kalau Kecamatan Tuban itu berarti 414 titik berapa gitu ya, 401 atau berapa. Nanti monggo silakan disesuaikan nomornya, saya ulangi lagi, untuk nomornya yaitu nomornya kecamatan ya, nomor dinasnya kecamatan. Kemudian kita beralih ke paragraf pertama, pada hari titik-titik, tanggal titik-titik, bulan titik-titik, dan tahun 2021 nggih.
bertempat di kecamatan. Jadi untuk harinya silakan nanti Bapak Ibu sesuaikan dengan jadwal, penyelenggaraan musrenbang tingkat kecamatan yang telah kita lalui. Seperti kita ketahui bersama dulu harinya antara hari Senin sampai hari Jumat. Kemudian tanggalnya itu antara tanggal berapa? Masih oh iya 15 sampai tanggal 19. Kemudian kalau bulannya itu bulan Februari Bapak Ibu. Kemudian tahunnya tahun 2021 bertempat di, kecamatan ya, di kantor kecamatan. Telah diselenggarakan musrenbang dokumen rencana daerah kabupaten kota secara daring ya. Jadi penyelenggaraannya secara daring. Daring itu adalah dalam jaringan yang dihadiri pemangku kepentingan sesuai dengan daftar hadir peserta yang tercantum dalam lampiran satu berita acara ini. Nah, untuk lampiran satu, Bapak Ibu sekalian, nanti akan kami share juga melalui grup WhatsApp ya. Eh, karena nanti akan kita fasilitasi, kita bagi per kecamatan, mulai dari kecamatan Kenduruan sampai kecamatan Banjar nanti akan kita sortir by kecamatannya dan insya Allah ini sudah dilakukan. Nanti tinggal kami share melalui grup WhatsApp. Lah, daftar hadir peserta ini kemarin Bapak Ibu sekalian perlu kami sampaikan bahwa itu ada salah satu tentang pernyataannya. Jadi kita sudah anggap data yang masuk itu adalah orang-orang yang betul-betul hadir. Jadi ada pernyataannya. Kemudian setelah kita beralih ke paragraf kedua nggih Bapak Ibu. Setelah memperhatikan, mendengar dan mempertimbangkan satu, pemaparan materi tentang prioritas pembangunan daerah tahun 2022 oleh Bapeda Kabupaten Tuban. Nah, seperti yang kita ketahui bersama, kemarin ada pemaparan terkait dengan prioritas pembangunan daerah tahun 2022 oleh Bapeda. Terus kemudian yang poin kedua, sambutan camat silakan titik-titiknya diisi dengan eh, nama kecamatan ya, nama kecamatan, tentang gambaran umum daftar usulan pembangunan untuk penyusunan RKPD tahun 2022 di kecamatan titik-titik, monggo silakan disesuaikan juga. Untuk yang poin kedua, nggih, titik-titiknya diganti nama kecamatan. Kemudian yang ketiga, tanggapan, saran, dan masukan dari seluruh peserta musrenbang kecamatan terhadap materi yang telah dipaparkan dan diskusi sebagaimana telah dirangkum menjadi hasil keputusan diskusi musrenbang kecamatan. Maka pada silakan hari, tanggal, jam, tempat musrenbang kecamatannya monggo juga dapat disesuaikan. Untuk hari dan tanggal, harinya silakan dipilih antara Senin sampai Jumat waktu itu. Kemudian tanggalnya juga silakan disesuaikan antara tanggal 15 sampai tanggal 19 Februari tahun 2021. Kemudian untuk jamnya juga silakan disesuaikan. Waktu itu untuk yang hari Senin sampai hari Kemis itu jamnya jam 8.30 sampai dengan selesai. Kemudian untuk yang hari Jumat waktu itu kita mulai pada jam 8 sampai dengan selesai. Kemudian untuk pengisian tempatnya silakan disesuaikan atau barangkali kalau di pendopo gitu, di pendopo, kalau di kantor juga bisa atau di kantor kecamatan mana, seperti itu ya Bapak Ibu. Kemudian musrenbang kecamatannya silakan diisikan nama kecamatannya. Saya ulangi lagi nggih Bapak Ibu sekalian, barangkali mungkin saya menerangkan terlalu cepat. Hari dan tanggal, untuk harinya silakan dipilih antara Senin sampai dengan Jumat ya. Waktu itu memang kita
penyelenggaraannya Senin sampai Jumat. Silakan dipilih. Kalau Senin ya Senin aja, kalau Selasa ya Selasa aja. Kemudian untuk jamnya Bapak Ibu sekalian, jamnya itu adalah jam 8 ya, jam 8. Untuk yang hari Senin sampai Kamis itu adalah jam 8.30, ngapunten. Saya ralat nggih. Untuk yang hari Senin sampai hari Kamis itu 8.30 sampai dengan selesai. Kemudian untuk yang pada hari Jumat itu adalah jam 8 ya. Bapak Ibu sekalian, untuk yang hari Jumat itu adalah jam 8 sampai dengan selesai. Kemudian tempatnya silakan disesuaikan. Kemudian untuk musrenbang kecamatan itu adalah nama kecamatan. Oke Bapak Ibu sekalian, selanjutnya kita ke paragraf berikutnya, yaitu menyepakati ke satu kegiatan prioritas, sasaran yang disertai target dan kebutuhan pendanaan dalam daftar prioritas kecamatan titik-titik silakan diisikan dengan nama kecamatannya, Kabupaten Tuban sebagaimana tercantum dalam lampiran 2 berita acara ini. Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, untuk lampiran 2 perlu kami tekankan ya, untuk lampiran 2 itu adalah usulan-usulan kegiatan yang telah disetujui ya, atau yang telah diverifikasi baik oleh mitra Bapeda maupun oleh kecamatan ya. Saya tekankan sekali lagi Bapak Ibu sekalian, untuk lampiran 2 adalah usulan kegiatan yang telah diverifikasi atau disetujui oleh mitra Bapeda maupun oleh kecamatan. Nah, mungkin pada hari ini ada, eee, usulan-usulan yang mungkin loh ya, masih di kecamatan. Soalnya kami kemarin cek ada beberapa, 1, 2, 3 itu masih ada teman-teman kecamatan yang belum, memproses atau menolak. Jadi posisinya itu masih di, tangan kecamatan, gitu ya. Monggo nanti silakan Bapak Ibu cek kembali, jangan sampai ada usulan-usulan yang masih mandek di, eee, menunya jenengan, ya. Jadi ketika kemarin sempat kami cek memang sudah ada rekomendasinya, rekomendasinya itu ditolak begitu ya, atau dapat diproses, tetapi kemudian tidak dicentang dan tidak dipencet tombolnya. Jadi masih di, kecamatan. Itu artinya bahwa sebuah usulan tersebut itu masih ada di kecamatan, artinya meskipun sudah direkomendasi. Jadi begini Bapak Ibu, nanti kami kasihkan file untuk yang lampiran 2 itu nanti silakan, di cross check. Jadi nanti kemungkinan jadi begini saja Bapak Ibu, kami mencoba share screen yang ada di SIPD ya, bentar. Nah, ini ketika Bapak Ibu login dengan menggunakan akun Staf maupun akun Eselon 4 ya, dalam hal ini biasanya pakai Kasih PMD maupun Kasubag Prolab ya. Ada beberapa sih memang yang pakai Kasih PMD. Nanti ketika login itu ada di menu usulan langsung ya, Bapak Ibu, ada di menu usulan langsung. Kemudian mungkin tampilannya beda Bapak Ibu karena memang saya loginnya pakai pakai akunnya TAPD nggih. Jadi nanti silakan Bapak Ibu ke menu monitor ya, menu monitor. Nah, ini nanti silakan, Bapak Ibu download ya. Silakan Bapak Ibu download.
Jadi jangan lupa ini nanti ditampilkan semua ya, ditampilkan semua, bentar, ini masih loading ya, agak lama karena memang kalau pakai akunnya TAPD memang agak banyak, tapi kalau login dengan menggunakan akunnya kecamatan itu biasanya sudah tersortir ya, baik kecamatannya. Nah, nanti silakan Bapak Ibu, pada menu monitor ya, mana monitor, terus kemudian silakan di-download Excel-nya ya. Saya ulangi lagi, nanti silakan login dengan menggunakan akunnya Setap, Kasih PMD, atau Kasubag Prolab, kemudian langsung ke menu usulan langsung ya Bapak Ibu, usulan langsung, kemudian nanti silakan pilih menu monitor ya, menu monitor, kemudian jangan lupa nanti untuk, show-nya itu pilih all ya. Karena kalau kalau cuma 20, nanti yang terdownload itu juga hanya 20. Tapi kalau kita pilih all ya, show-nya pilih all, nanti otomatis akan terdownload semua ya. Jadi kita coba, eee, kita download Excel-nya ya Bapak Ibu. Oke, sudah terdownload Excel-nya. Kita coba membuka ya, membuka daftar usulan ya, daftar usulannya nggih. Nggih matur suwun, Bu. Bentar nggih Bapak Ibu. Eee, lah nah ini kami mencoba, apa namanya, membuka file Excel hasil download-an pada menu monitor tadi nggih Bapak Ibu ya, pada menu monitor. Jadi kalau menu monitor ini tergenerate semua ya Bapak Ibu, tapi nanti kalau Bapak Ibu menggunakan login-nya, pakai akun Setap atau eselon 4-nya kecamatan, itu tampilannya mungkin sudah berbeda dengan ini. Mungkin kalau saya kan karena download-nya pakai TAPD sehingga muncul semua desa, tapi kalau download-nya pakai akun kecamatan, insya Allah sudah tersortir berdasarkan, eee, kecamatannya. Mudah-mudahan saja begitu. Oke Bapak Ibu, pada kolom A, ini adalah tanggal usulan ya. Jadi tanggal, kapan desa itu membuat. Kemudian ada pengusul, ini nama kepala desa atau operator. Kemudian profil. Nah, profil ini adalah nama desa atau nama kelurahan. Nanti bisa Bapak Ibu pilih ya, berdasarkan desanya melalui fitur ini. Kemudian ini urusannya, kemudian ini ada usulan ya, jenis usulannya, kemudian permasalahannya. Permasalahannya, kemudian kita geser lagi ada alamat, ada usulan ke kabupaten kota, ada OPD tujuan, ada rekomendasi mitra Bapeda, kemudian kategori, koefisien, rekomendasi kelurahan desa, nah ini rekomendasi kecamatan, kemudian rekomendasi SKPD, rekomendasi TAPD. Jadi ini memang ada beberapa kemarin yang disetujui oleh teman-teman kecamatan, itu sudah disetujui oleh teman-teman SKPD ya. Nah, kita lanjut ke menu yang paling kanan nggih Bapak Ibu, menu yang paling kanan yaitu, pada kolom status. Nah, kolom status ini
Nanti gini caranya nggih, Bapak Ibu, ini kebetulan tidak kita filter ya. Jadi ini tampilan awalnya. Kemudian nanti untuk melakukan filter itu silakan Bapak Ibu klik pada kolomnya, nanti pilih menu filter. Nah, nanti ini bisa dilakukan sortir ya, Bapak Ibu. Nah, kita coba milih ya, Bapak Ibu, nggih. Nah, ini ada beberapa pilihan gitu ya. Di antaranya diteruskan ke forum SKPD, ya. Diteruskan ke forum SKPD itu artinya teman-teman kecamatan itu sudah memproses atau sudah setuju. Saya coba ya. Nah, ini ada 201 usulan dari total 1037 ya. Nah, diteruskan ke forum SKPD itu artinya apa Bapak Ibu? Artinya bahwa sebuah usulan itu sudah disetujui oleh kecamatan, tetapi masih diproses oleh OPD ya. Nah, artinya kegiatan-kegiatan atau usulan-usulan ini itu adalah bisa masuk pada lampiran 2 tadi, yang tadi, di berita acara ya. Itu adalah, ketika statusnya itu diteruskan ke forum SKPD, artinya bahwa kecamatan itu sudah setuju, ya. Tadi lampiran 2 itu kan sudah kita jelaskan, lampiran 2 itu adalah usulan-usulan yang telah disetujui, baik oleh kecamatan maupun oleh mitra bapeda. Jadi artinya usulan-usulan dengan status diteruskan ke forum SKPD itu adalah bisa dimasukkan ke dalam lampiran 2 ya. Saya tekankan sekali lagi, status diteruskan ke forum SKPD adalah usulan-usulan yang dapat dimuat di lampiran 2. Karena apa? Karena memang usulan tersebut itu sudah disetujui oleh kecamatan ya, tetapi memang posisinya masih diproses oleh OPD. Oke ya. Jadi untuk yang statusnya diteruskan ke forum SKPD itu dapat dimuat di lampiran 2 ya. Saya tekankan sekali lagi ya. Bila statusnya diteruskan ke forum SKPD dapat dimuat pada lampiran 2 ya. Begitu ya Bapak Ibu ya. Oke. Kemudian kita lanjut ke yang statusnya diteruskan ke Musrenbang Kecamatan. Nah, ini ada 8 Bapak. Masih ada 8. Kenapa tadi saya bicara? Diteruskan ke Musrenbang Kecamatan ini artinya apa Bapak Ibu? Kalau diteruskan ke Musrenbang Kecamatan, itu artinya Bapeda ya, mitra Bapeda itu sudah oke. Tetapi kecamatan itu belum memproses ataupun menolak ya. Jadi ada 8 yang belum diverifikasi oleh teman-teman kecamatan. Saya coba melihat sepintas, kira-kira kecamatan mana nggih? Nah, ini jenis usulannya. Nah, ini ada Desa Ngino, Genaharjo, kayaknya Semanding nih. Gedongombo, Tuna, sama Merak ini. Jadi kalau untuk mana, Semanding ada 4, Desa Ngino, Genaharjo, Gedongombo, Tuna, kemudian yang, mana, Merak juga ada 4. Ya, nanti 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 kami mohon kerjasamanya Bapak Ibu ya, agar segera diproses ya, untuk yang 8 item ini. Kami mohon perhatian, nanti soalnya kasihan, eee, Bapeda ini sudah setuju, tetapi usulan ini masih nyantol di kecamatan karena belum tekan tombol proses ataupun tolak. Kalau kita melihat sebetulnya rekomendasi kecamatan
Nah, kayak ini ya, yang berapa ini, Merak-Urak ya, tidak begitu mendesak ya itu ya. Nah, ini sebetulnya bisa bisa diklik usulannya, kemudian tekan tombol tolak, karena kan menurut penilaian teman-teman kecamatan tidak begitu mendesak gitu ya. Nah nah ini kalau statusnya masih diteruskan ke musrenbang kecamatan, artinya memang belum disetujui Bapak Ibu ya, pada level kecamatan. Sehingga ini belum bisa dianggap dimuat di dalam lampiran 2 ya. Karena kan kecamatan belum setuju. Jadi antara apakah diproses, apakah ditolak, ini masih di tengah-tengah posisinya, gitu ya. Jadi mohon nanti sekali lagi kami perlu sampaikan, mohon kerjasamanya untuk Kecamatan Semanding nggih, sama Kecamatan, Merak-Urak, agar segera dilakukan proses atau ditolak, ya. Kalau nanti, ini nanti secara otomatis akan hilang ketika teman-teman kecamatan jadi statusnya nanti akan berubah. Begitu ya Bapak Ibu ya. Jadi untuk yang statusnya diteruskan ke musrenbang kecamatan, ini belum bisa dimuat di dalam lampiran 2 ya. Saya tekankan sekali lagi, untuk yang statusnya diteruskan ke musrenbang kecamatan, itu belum dapat diproses atau belum dapat dicantumkan pada lampiran 2. Karena lampiran 2 itu adalah usulan-usulan kegiatan yang sudah disetujui oleh kecamatan maupun yang telah disetujui oleh mitra Bapeda. Itu ya Bapak Ibu. Kemudian kita mencoba untuk status yang lain. Nah ini ada satu status diteruskan ke musrenbang kelurahan desa. Ini desa mana ini? Oh individual ini ya. Untuk ini juga belum bisa ya kita, muat ke dalam lampiran berapa, lampiran 2 ya. Terus kemudian diteruskan ke musrenbang provinsi. Oh musrenbang provinsi atau kabupaten kota. Lah kemudian ini Bapak Ibu, kemudian terkait dengan status diteruskan ke musrenbang provinsi, garis miring kabupaten, garis miring kota, ini adalah usulan-usulan yang sudah disetujui oleh OPD ya. Jadi kalau kalau kami merujuk, prosesnya SIPD terkait dengan usulan desa atau kelurahan, itu kan pertama mitra Bapeda, kemudian kecamatan, setelah kecamatan kemudian OPD, setelah OPD itu baru ke, TAPD. Nah, diteruskan ke musrenbang provinsi, kabupaten, kota, ini artinya, eee, usulan ini sudah disetujui pertama oleh OPD, kedua oleh, eee, kecamatan, ketiga oleh mitra Bapeda, tetapi memang belum disetujui oleh TAPD, ya. Nah, ketika sudah disetujui oleh teman-teman kecamatan, artinya usulan-usulan kegiatan yang statusnya diteruskan ke musrenbang provinsi, garis miring kabupaten, garis miring kota, itu dapat dimuat pada lampiran 2, ya. Kami tekankan sekali lagi Bapak Ibu, yang dapat dicantumkan pada lampiran 2 tadi adalah pertama, diteruskan ke forum OPD, yang kedua diteruskan ke musrenbang provinsi atau kabupaten kota, ya. Tuh. Jadi nanti silakan usulan-usulan kegiatan yang statusnya seperti ini, diteruskan ke musrenbang provinsi garis miring kabupaten kota, itu dapat dimuat di lampiran 2 ya. Seperti itu ya Bapak Ibu. Kemudian untuk yang terakhir usulan disetujui ini adalah usulan yang sudah disetujui oleh TAPD, jadi sudah tingkat akhir ya. Kami cek itu ada satu, tetapi, satu ini ternyata memang, dia sebagai simulasi kok ini, ya. Dulu dulu
dulu kita simulasikan, apa namanya, pernah kita coba melakukan simulasi, mulai dari proses awal sampai akhir. Tapi ini ternyata masuk juga ya di SIPD. Jadi di SIPD itu memang terlacak betul meskipun simulasi ya, ya tetap masuk gitu loh. Jadi itu ya Bapak Ibu, jadi perlu kami tekankan sekali lagi, jadi begini, untuk yang bisa muat di lampiran 2 itu adalah statusnya diteruskan ke forum SKPD sama diteruskan ke Musrenbang provinsi kabupaten. Jadi ini, kalau, melihat status saat ini ada sekitar 1.027 ya total usulan yang tersebar di 20 kecamatan. Nah, nanti silakan Bapak Ibu sortir sendiri nggih, berdasarkan, eee, ini ya, bisa disortir di sini ya Bapak Ibu. Misalkan kalau nah caranya begini, ini diklik filter ya, klik filter ya. Nah, atau begini deh, ini diblok semua sampai ke kolom status ya. Nah, kemudian klik filter ya, Bapak Ibu nggih. Nah, kita coba filter dulu ya. Tadi kan yang masuk di lampiran 2 adalah ke forum OPD sama ke musrenbang provinsi atau kabupaten. Nah, misalkan, saya pengen nyortir yang punyanya desa di wilayah kecamatan Bancar misalkan. Bancar, kemudian ada Boncong, Bogorjo ya, Bulu Jawa, Bulu Meduro, Cingklung. Ya nanti caranya seperti itu ya Bapak Ibu. Nah nanti tinggal oke saja. Nah, nanti akan tersortir dengan sendirinya desa-desa yang ada di Kecamatan Banjar. Ya, berarti ada berapa ini? Ada 18 item misalkan lah. Tadi saya hanya mencoba berapa desa ini? 5 desa ya. Nah, ini sudah tersortir berdasarkan desanya, kemudian juga sudah tersortir berdasarkan statusnya. Nah, nanti silakan Bapak Ibu sekalian masukkan pada lampiran 2. Oke. Saya mencoba kembali lagi ke format berita acara nggih, Bapak Ibu. Nah, kita kembali ke lampiran 2. Nah, lampiran 2 ini kan ternyata memang banyak ya Bapak Ibu. Lampiran 2 ini adalah berisi tentang usulan-usulan yang sudah disetujui oleh kecamatan maupun oleh mitra Bapeda ya. Nah, nanti silakan di formatnya nggak harus selengkap ini ya Bapak Ibu, karena memang tadi yang tercantum itu adalah eh, belum sesuai dengan yang seperti ini. Nah, saran saya untuk yang dicantumkan nanti akan saya coba eh, blok ya. Untuk yang dimasukkan hanya ini saja Bapak Ibu. Pertama itu adalah usulan ya. Kemudian permasalahan, kemudian alamat ya, OPD tujuan, nggih, itu aja ya Bapak Ibu. Jadi yang perlu dicatat ya Bapak Ibu ya, untuk yang dicantumkan dalam
lampiran 2 ini adalah usulan, kemudian permasalahan, alamat, OPD tujuan, ya, sama udah ya, berapa tadi? 1, 2, 3, 4. Jadi cuma 4 kolom saja ya Bapak Ibu, tetapi nanti formatnya tetap landscape. Jadi perlu dicatat Bapak Ibu, nanti yang dimasukkan hanya usulan, kemudian permasalahan, kemudian alamat, kemudian OPD tujuan. Ya. Jadi ada 4 item saja nanti yang perlu dicantumkan di lampiran 2. Jadi kami kembali ke format berita acara. Ya, ini kan karena memang formatnya banyak ya Bapak Ibu, jadi nanti cukup 4 seperti tadi yang kami sebutkan, yaitu usulan, permasalahan, kemudian alamat, sama OPD tujuan, ya. Baik Bapak Ibu, bisa dipahami ya, nanti silakan kalau belum paham atau saya menerangkan kecepatan mungkin nanti bisa ditanyakan pada forum, ada sesi tanya jawab nanti di terakhir ya. Nah, eh Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, kita lanjut kepada format berikutnya. Pada poin menyepakati yang kedua ya, usulan program dan kegiatan yang belum dapat diakomodir dalam rancangan dokumen rencana daerah Kabupaten Tuban tahun 2022 ya, Bapak Ibu ya. Karena ini RKPD-nya 2022, kami coba tahun 2022 ya. Usulan program dan kegiatan yang belum dapat diakomodir dalam rancangan dokumen rencana daerah Kabupaten Tuban tahun 2022 beserta alasan penolakannya sebagaimana tercantum dalam lampiran 3. Ya. Jadi perlu kami jelaskan Bapak Ibu, untuk lampiran 3 itu adalah usulan-usulan yang tidak disetujui ya. Artinya tidak disetujui baik oleh mitra Bapeda maupun oleh kecamatan. Ya, saya tekankan sekali lagi, saya ulangi sekali lagi, untuk lampiran 3 berisikan usulan-usulan program kegiatan yang tidak disetujui atau dilakukan penolakan baik oleh kecamatan maupun oleh mitra Bapeda. Ya. Jadi lampiran 3 adalah usulan-usulan yang belum dapat diproses atau ditolak ya, baik oleh mitra Bapeda maupun oleh kecamatan. Lah, kemudian itu lihatnya di mana ya Bapak Ibu? Lah, lihatnya itu memang kalau Bapak Ibu ngecek melalui akunnya Bapak Ibu itu tidak bisa ya. Nah, tetapi kalau melalui akun TAPD itu bisa dilacak Bapak Ibu. Jadi kami mencoba share screen sebentar ya. Nah, ini adalah saya login pakai akunnya TAPD Bapak Ibu ya. Tadi kalau kalau Bapak Ibu login menggunakan akunnya kecamatan tidak muncul menu ini, menu daftar usulan ditolak ya. Saya coba lihat daftar usulan ditolak ya Bapak Ibu. Oke. Nah, ini ada berapa ini? Eh, bentar. Ada 1506 ya. Ya, cuman di sini itu yang tercantum daftar usulan ditolak itu ditolak oleh semua tahapan ya, baik oleh OPD,
baik oleh kecamatan, baik oleh mitra Bapeda, ya. Nah, ini coba kita lakukan download ya, nanti kita share ke Bapak Ibu sekalian. Nah nah, daftar usulan ditolak ini sudah ada juga alasan penolakannya Bapak Ibu. Seperti misalkan, eee, tadi saya sudah download sih Bapak Ibu, tapi saya coba share screen ya untuk daftar usulan ditolak, ini sudah ada. Nah, ini sudah ada Bapak Ibu, untuk usulan ditolak yang lampiran 3 ya Bapak Ibu. Nah, ini nanti kami share ke grup ya, atau melalui kolom chat Zoom ini juga bisa. Nah, nanti kita langsung ke kolom status ya Bapak Ibu, ke kolom status nanti disortir juga, ya, disortir juga. Nah, tadi saya sampaikan bahwa yang ditolak, yang masuk pada lampiran 3 itu adalah yang ditolak oleh Bapeda, mitra Bapeda ya, sama yang ditolak oleh kecamatan ya. Sehingga sortirnya itu hanya 2 ini Bapak Ibu. Kalau diteruskan ke forum SKPD ditolak, itu artinya apa Bapak Ibu? Disetujui di kecamatan, tetapi tertolak pada tahapan forum SKPD atau ditolak oleh OPD. Nah, karena eh, lampiran 3 itu nanti hanya memuat 2 ini, saya centang 2 ini ya Bapak Ibu. Nah, oke. Nah, ini ada yang ditolak oleh mitra Bapeda, ada yang ditolak oleh kecamatan ya, ada yang ditolak oleh kecamatan juga ya. Seperti ini ya, ini kan ditolak oleh kecamatan. Nah, ini ada beberapa usulan yang ditolak oleh kecamatan. Jadi, Bapak Ibu sekalian, untuk lampiran 3 itu nanti ini kita kasihkan filenya ya. Kita kasihkan filenya lampiran 3 itu adalah usulan-usulan yang ditolak oleh mitra Bapeda maupun yang ditolak oleh kecamatan. Bisa ya, bisa dipahami ya. Kalau tadi yang lampiran 2 itu disetujui oleh kecamatan dan mitra mitra Bapeda, yang di lampiran 3 itu adalah ditolak oleh mitra Bapeda dan ditolak oleh kecamatan. Jadi nanti Bapak Ibu tak perlu khawatir, file ini juga nanti akan kita bagikan. Nanti monggo silakan disortir sendiri ya Bapak Ibu. Nah, kita coba untuk yang ditolak oleh kecamatan berapa ya? Oh ini. Nah, ini ada 55 usulan ya. Nah, yang ditolak oleh kecamatan itu adalah apa Bapak Ibu? Dia sebetulnya sudah disetujui oleh mitra Bapeda, tetapi kemudian tertolak pada tahapan selanjutnya, yaitu oleh verifikasi kecamatan. Itu juga masuk lampiran 3. Ya. Kami tekankan sekali lagi, yang masuk lampiran 3 itu adalah yang tertolak oleh mitra Bapeda dan tertolak oleh kecamatan. Ya. Jadi kita sudah punya listnya juga. Nah, nanti silakan disortir juga berdasarkan nama desanya. Jadi caranya begini Bapak Ibu. Nanti silakan profil ini ya, kolom profil diblok semua ke kanan sampai pada status, kemudian klik filter. Nah, ini nanti silakan di eh, sortir. Ini enggak masuk ya. Terus ini nanti silakan dilacak nama desanya, bisa ya. Bisa dengan nama desanya. Misalkan kayak tadi Bancar, Desa Bancar. Nah,
bisa terlacak. Itu ya Bapak Ibu ya, bisa dipahami ya. Eh, kita kembali lagi ke format berita acara ya. Jadi untuk lampiran 2 tadi clear ya, adalah usulan-usulan yang disetujui oleh mitra Bapeda maupun oleh kecamatan. Sedangkan yang lampiran 3 itu adalah usulan-usulan yang ditolak oleh kecamatan maupun oleh mitra Bapeda. Dan insya Allah nanti kedua file tersebut nanti akan kita bagikan ke teman-teman prolab. Tapi dengan catatan bahwa yang 8 tadi yang masih nyantol di kecamatan itu sudah diproses ya. Soalnya kalau kalau belum diproses nanti kita nggak tahu statusnya itu ya. Soalnya yang 8 tadi itu sebetulnya sudah disetujui oleh mitra Bapeda tetapi masih nyantol di kecamatan. Gitu ya. Kemudian yang ketiga, berita acara ini dijadikan sebagai bahan penyusunan rancangan dokumen rencana daerah Kabupaten Tuban tahun 2022. Jadi sudah selesai ya Bapak Ibu. Kemudian ditetapkan disesuaikan nama kecamatannya, kemudian tanggalnya silakan disesuaikan dengan tanggal penyelenggaraan musrenbang tingkat kecamatan. Kemudian nanti tanda tangannya Pak Camat sebelah sini. Nah, untuk yang mewakili peserta musrenbang Kabupaten Tuban, nanti kalau memang sangat mungkin Bapak Ibu minta ke desa silakan, tetapi kalau tidak dapat minta ke desa ya cukup perwakilan internal kecamatan saja. Ya, jadi nama, instansi, jabatan, tanda tangan. Ya, kami tekankan sekali lagi kalau sangat memungkinkan minta ke desa silakan. Tetapi kalau enggak memungkinkan ya cukup internal kecamatan. Antara Pak Camat, kasih PMD, kemudian ada Kasubag Prolab, ya. Kemudian mungkin barangkali beserta stafnya. Itu ya Bapak Ibu untuk yang format berita acara atas. Untuk yang lampiran 1 ini terkait dengan daftar hadir nanti akan dibantu oleh Mas Hendra atau Mbak Apta ya. Itu bisa di-generate melalui yang kemarin Google Form ya Mas Hendra ya. Itu kemudian tadi ya lampiran 2 nanti filenya akan kita share tetapi kami mohon ya untuk yang 8 usulan tadi diverifikasi dulu sehingga nanti kita bisa mengenerate filenya. Nanti akan kita lakukan share file itu ke dalam baik grup WA maupun di kolom pesan Zoom ini ya. Mudah-mudahan bisa, nanti saya coba lagi. Kemudian yang lampiran 3 juga nanti akan kita bagikan juga filenya, daftar usulan yang tertolak ya. Jadi mungkin itu ya Bapak Ibu, jadi tidak terlalu banyak saya kira terkait dengan format-formatnya. Terus kemudian untuk yang lampiran 2 tadi tidak perlu mengacu format ini ya, tadi kami sampaikan cuma 4 kolom ya. Jadi ada usulan, kemudian permasalahan, alamat, sama OPD tujuan. Jadi itu saja. Terus kemudian oh iya, untuk yang lampiran 3 ya, lampiran 3 mohon maaf tadi belum kami sampaikan juga kolom-kolom apa yang perlu disampaikan ya. Nah, jadi mungkin hampir sama Bapak Ibu. Kolom yang dicantumkan yaitu usulan ya, sama dengan lampiran 2 usulan, kemudian permasalahan, alamat ya, kemudian OPD tujuan. Nah, terus yang paling penting sebetulnya adalah keterangan penolakan. Nah, jadi kalau tadi yang lampiran 2 itu hanya 4 kolom, untuk yang lampiran 3 kami minta 5 kolom ya Bapak Ibu. Jadi pertama saya ulangi lagi untuk yang lampiran 3 usulan, kemudian permasalahan, alamat, OPD tujuan, sama
yang terakhir adalah keterangan penolakan, ya. Karena yang terpenting sebetulnya ini Bapak Ibu, keterangan penolakan, kenapa sih ditolak gitu ya. Kita kembali ke format ya. Nah, kalau di sini ada berapa ini, 4 kolom, nanti silakan dibuat landscape saja Bapak Ibu ya, menyesuaikan landscape seperti pada lampiran 2 ya. Karena memang SIPD kita belum bisa menunjang dengan format yang seperti ini, maka kita sesuaikan saja ya. Jadi saya ulangi lagi, kalau yang tadi di lampiran 2 itu hanya 4 kolom, di lampiran 3 itu hanya tambahi 1 ya, keterangan penolakan Bapak Ibu. Sebetulnya karena ini yang terpenting ya, kenapa sih sebuah usulan itu, ditolak gitu ya. Mungkin itu Bapak Ibu terkait dengan penyusunan format berita acara musrenbang kecamatan. Selanjutnya mungkin, kami buka sambil saya share filenya ya, saya share filenya di kolom chat. Nanti barangkali kalau Bapak Ibu sekalian ada pertanyaan bisa, apa namanya, bisa melalui kolom chat atau nanti akan kita buka ya, audionya. Monggo Bapak Ibu sekalian. Bangilan nggih, dari Bangilan. Oke, Monggo Pak. Bu Nur Hidayah. Oke. Terima kasih Pak untuk kesempatannya. Eh, Kebetulan beberapa hari lalu saya pernah coba membuka eh, apa namanya hasil monitor Pak ya. Dan itu bukan tidak hanya Banyumas saja, tapi itu semua kecamatan Pak. Berarti kita tetap pakai short kecamatan sih Pak. Saya ulangi Pak, beberapa hari lalu kita sudah mencoba untuk membuka mencetak lampiran yang lampiran 2 dan lampiran 3. Tetapi pada waktu itu kesulitan saya adalah yang kami itu adalah semua semua kecamatan tampil di situ kan. Jadi eh, apa itu namanya eh, kesulitan saya kemarin di situ. Jadi dari keterangan Bapak tadi kan kalau satu kecamatan hanya membuka satu kecamatan itu saja dari semua desa. Tapi kenyataannya itu yang setelah yang saya coba itu adalah semua kecamatan atau saja seperti yang di APD sama ya Pak. Mungkin yang ke saya kan kemarin mau data tapi kok muncul semua saya jadi nunggu aja gitu Pak. Jadi ini hanya sekedar informasi saja buat mungkin teman-teman yang sudah buka sama Pak. Saja. Oke, terima kasih pertanyaannya Bu Hidayah dari Kecamatan Bangilan nggih. Eh, memang betul Bu, jadi kami dapat informasi dari staf kami bahwa memang untuk yang menu monitor ini ternyata memang nyampur jadi satu ya, semua kecamatan ternyata. Lah, solusinya bagaimana? Seperti yang tadi kami sampaikan, Bu Hidayah, untuk jadi caranya memang seperti itu. Jadi solusinya seperti ini Bu Hidayah, solusinya ya. Kalau memang nanti yang dimonitor itu muncul semua,
nanti bisa memanfaatkan, silakan filenya di-download, kemudian nanti lakukan filter ya melalui Excel, gitu. Jadi seperti ini tadi, Nggih, saya Pak. contohkan untuk apa namanya, misalkan kayak Bangilan ya, Bangilan itu nanti bisa dipilih desanya ya. Bangilan itu ada desa Bangilan, kemudian apa lagi ya, eee, Bangilan itu Bate ya, kemudian ada lagi saya agak lupa sih kalau Banjarworo ya, Banjarworo, kemudian ada, mmm, Bulun Jawa, Bunut, Bulurejo, Campurjo, Cekalang, Sendoro, Cepoko, Cingklung, Demit, Dermawarta. Nah, saya tadi mencontohkan gini aja Bu. Ini nanti silakan disortir by nama kepala desanya ya. Misalkan Bangilan itu ada berapa desa, nanti silakan dicentang di sini Bu Hidayah ya. Dicentang, nanti di oke gitu ya. Nah, kebetulan ini saya baru hafal 3 desa, nanti monggo disimulasikan sendiri ya. Jadi nah ternyata ini, untuk yang masuk di lampiran 2 dari desa Banjarworo, Bate, Bangilan, ini ada 7. Ya. Nah, ini yang statusnya sudah disetujui oleh kecamatan sama mitra Bapeda. Ya, jadi seperti itu solusinya Bu Nur Hidayah. Terus kemudian bagaimana dengan usulan-usulan yang pada lampiran 3 yaitu yang tertolak, sama juga sebetulnya prosesnya. Nah, ini kan sudah tersortir ya. Kemudian tinggal disesuaikan nama desanya ya. Kalau tadi saya simulasikan pakai Bancar, nanti berarti Bangilan itu ada Bangilan, Banjarworo, mana lagi nggih? Ya, kami coba mensimulasikan 2 desa saja Bu ya, karena saya agak nggak hafal ngapunten. Nah, ini untuk yang masuk di lampiran 3, yaitu daftar-daftar usulan yang tertolak dari Banjarworo sama Bangilan. Ini ada 8 item ya. Nah, nanti monggo silakan disesuaikan ya. Nah, mungkin itu ya Bu Nur Hidayah ya solusinya ya, disortir nama kepala desanya juga ya, sehingga nanti kelihatan mana yang punyanya Bangilan gitu ya. Lah solusinya misalkan kalau ada 2 kecamatan yang desanya sama misalkan, yang Bogorjo misalkan. Bogorjo kan di Merak-Urak juga ada, di Bancar juga ada. Lah itu bagaimana solusinya? Nanti dikonfirmasi pada kolom alamatnya ya. Dikonfirmasi pada kolom alamatnya ya. Tapi saya kira hanya beberapa desa yang mengalami kesamaan nama itu ya. Nanti bisa dicek di ini alamatnya Bu ya. Nah, alamatnya. Nah, nanti untuk yang desa-desa dengan nama yang sama misalkan Bogorjo, apa lagi ya? Saya agak lupa. Ngadirejo ya, Ngadirejo ya. Ngadirejo itu Rengel ada, di Wideng juga ada. Nanti bisa dikonfirmasi di kolom alamat. Begitu ya Bapak Ibu. Barangkali sudah terjawab nggih Bu Nur Hidayah dari Bangilan. Halo. Oke. Pak, ini Ya. saya nyoba buka SIBD, tapi ini ada gangguan, Pak. Kira-kira kapan ini akan selesai, Pak? SIBD Iya. akan segera melayani kembali, kembali, kembali. Gangguan, Pak, belum bisa. Oh, SIPD ada gangguan ya? Ya, Iya.
Tadi saya juga sempat buka tadi pagi, tapi pakai browsernya pakai Google Chrome. Nah, itu juga mengalami gangguan. Nah, saya coba dengan browser yang lain pakai Mozilla Firefox, alhamdulillah bisa. Mozilla. Ya, Mozilla, pakai Mozilla ya. Ya, Pakai Mozilla, Pak. ya. Oke. Kalau pakai Google Chrome tidak bisa, monggo silakan dicoba melalui Mozilla Firefox ya. Oke, Pak. Mungkin barangkali ada teman-teman lain dari kecamatan lain, ada bisa melalui kolom chat atau untuk rekaman insya Allah nanti kita sampaikan ya melalui kanal YouTube. Terus apalagi ya? Oke, Bapak Ibu, saya coba eh, share file Excel dulu ya. Mudah-mudahan bisa. Bismillah. Ini usulan yang tertolak, saya share. Oh, tidak bisa juga ya. Kenapa beneran gini? Oh, gitu. Iya. Mohon maaf Bapak Ibu, nanti untuk yang bahan rekapan saya barusan mencoba lagi untuk share filenya melalui kolom chat, tetapi masih mengalami kendala teknis ya. Nanti kami akan sampaikan melalui eh, grup Prolab G, grup WhatsApp grup di Prolab. Nanti akan kita sampaikan pertama tadi sudah saya sampaikan terkait dengan format berita acaranya ya. Kemudian untuk yang lampiran 2 nanti akan kita sampaikan juga. Terus kemudian yang lampiran 3 nanti akan kita sampaikan juga. Tetapi kami minta tolong nanti silakan disortir sesuai tadi arahan kami nggih. Gitu aja. Kemudian ini ada pertanyaan dari Merak Ura. Untuk kolomnya terdeteksi sangat banyak sedangkan sesuai informasi diisi hanya beberapa kolom, jadi nanti yang kolom semula dihapus atau dibiarkan saja. Eh, Nanti yang saya share itu ada kolom-kolom yang saya blok ya, warna kuning, itu nanti yang silakan dipakai ya. Yang lain nggak usah dipakai, monggo ya. Eh, tetapi begini, kami tunggu sampai nanti jam 12 ya, karena masih ada 8 item tadi, yang dari Semanding sama yang dari Merak Ura, itu yang usulannya masih nyantol di kecamatan ya. Jadi nanti saya nunggu yang 8 item itu dieksekusi dulu ya. Saya nunggu ya, kami mohon kerjasamanya dari teman-teman Kecamatan Semanding sama Kecamatan Merak Ura. Nanti silakan yang 8 item, 4 item di Semanding, 4 item di Merak Ura, itu dieksekusi dahulu ya. Kemudian nanti baru bisa kita generate-kan ya. Kita generate-kan file lampiran 2 sama lampiran 3. Kemudian nanti yang lampiran 2 sama lampiran 3 nanti akan kita kasih blok warna kuning ya. Nah, warna kuning itu nanti yang jenengan cantumkan di lampiran berita acara. Ya, lampiran berita acara. Jadi itu kami mohon nanti kerjasamanya sampai jam 12, yang 8 item nanti silakan dieksekusi, sehingga nanti bisa kita generate ya, lampiran 2-nya sama lampiran 3. Terus kemudian untuk yang lampiran 1 ya, nanti akan juga di-share oleh Mas Indra ya, akan dibantu oleh Mas Indra untuk apa namanya, mendownload daftar ya, daftar online ya, yang dulu pernah kita isi melalui Google Form ya. Mungkin itu ya, sudah nggak ada lagi ya teman-teman, sudah nggak ada lagi ya pertanyaannya ya, cukup jelas. Nanti kalau kurang jelas nanti bisa kita sambung melalui WhatsApp group ya. Mungkin itu Bapak Ibu sekalian yang kami hormati pada kesempatan acara
fasilitasi penyusunan berita acara ini alhamdulillah kita lakukan secara lancar ya. Mudah-mudahan kami mengucapkan kepada Bapak Ibu selamat menunaikan ibadah puasa ya. Mudah-mudahan kita selalu diberikan kesehatan ya dan kekhusyuan dalam menjalankan ibadah-ibadah di bulan Ramadan. Akhir kata kami selaku panitia mengucapkan apabila ada kata-kata yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu sekalian, kami mohon maaf ya. Kami akhiri acara pada siang hari ini. Wabillahi taufik wal hidayah, waridhoh wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh.